pagi sahabat Human. Halo, halo. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Boleh lambai-lambai tangan. Ya tadi kita sudah annyeonghaseyo ya. Thank you Ci Ardi lagunya ya. Saya berasa udah di Busan. Nah, yuk terima kasih semua. Sekarang saya lihat ada 224 partisipan di hari Easy Sunday ini. Wow, tepuk tangan buat kita semua ya. On the way 500 nih. Saya sudah banyak di Japri. Ci, linknya mana? Linknya mana? Ya, oke. Silakan tanya yang mengundang. Nah, teman-teman, yuk mari teman-teman. Saya tahu ada dari seluruh Indonesia. Boleh tolong di-chat dari negara bagian mana? Waduh ya. Negara bagian mana tentunya Indonesia ya teman-teman. Cuman kota mana? Yuk tadi saya cek ada yang dari Bandung, ada Kalimantan. Yuk boleh teman-teman di-chat Cirebon. Halo Teh Novita, Kendari, Bekasi, Bandung, Serpong, Jakarta, Solo. Oh, Serpong negara kota juga ya. Astaga ini pasti kos DJ nih ya. Biasanya suka begitu dia. Tangerang tuh kan Ronald, BSD lagi Gera. Oke silakan ya. Selamat pagi semuanya. Yuk teman-teman. Kita berdoa ya teman-teman ya, memulai sesuatu yang baik, kita juga arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Yuk, mari teman-teman, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami 250 partisipan tembus di acara Easy Sunday ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau lancarkan wifi kami, Engkau lancarkan pembicara kami, Ko Richard, Engkau lancarkan testimoni kami, partner kami, Ci Erli dan Ko Ahong, dan para PIC dan host yang terlibat di dalam acara perdana ini. Kami bersyukur Tuhan, membuka hati, pikiran calon-calon bisnis partner kami, bersyukur menjadi berkat Hope of Indonesia. Amin. Oke teman-teman. Sekarang kita panggilkan pembicara kita ya, boleh tolong di spotlight. Sebelum kita panggilkan, kita tampilkan dulu personal profile berikut ini ya. Silakan Ci Erli tampilkan. Halo Ko Richard, selamat pagi. Ko Richard, halo, boleh kenalin Ko Richard? Kenalkan diri Ko Richard. Ya, saya mau menyapa teman-teman sekalian di sini. Nah, nanti dari Tineke ada slide, Tin. Terima kasih, Tin ya, udah mau memperkenalkan saya pada teman-teman sekalian. Ya, siapa nih Richard Santosa kan gitu ya? Oke ya, silakan Tin. Slide sudah kelihatan ya, Ko ya? Oke. Halo teman-teman. Ya, Ko Richard ini adalah leader saya, teman-teman ya. Jadi partner bisnis kami, teman-teman. Beliau adalah suami dari cici saya tercinta, Ci Susan Meti. Ayah dari Agatha, Rebecca, Elizabeth. Ya, kuliahnya semuanya di luar negeri. Anak tertua dari 3 bersaudara. Dan beliau merupakan leader vision Blue Star Team. Lulusannya IPB dan SNHU itu dari Amerika, teman-teman ya. New
hamster ya kok ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian karyawan selama 12 tahun memulai bisnis division sejak tahun 2016 sampai sekarang. Terima kasih Tineke. Jadi saya teman-teman sekalian yang ada di sini ya mau mengucapkan terima kasih atas semua yang teman-teman sekarang yang sudah luangkan ya waktunya ya. Dan saya mau terima kasih teman-teman, mau bersyukur pada Tuhan Yesus ya. Tuhan itu nomor satu, teman-teman. Bersama dengan Tuhan kita dapatkan semuanya. Setuju ya teman-teman ya? Tanpa Tuhan semua akan hilang. Ya, you have the word, but you lose yourself. Ya, nah betul ya, setuju ya. Oke. Nah, bersyukur juga untuk keluarga teman-teman. Saya ada pernikahan yang bahagia, anak yang takut akan Tuhan. Itu adalah suatu berkat luar biasa. Cita-cita saya teman-teman, anak-anak lulus dari top 50 university in the world sudah terpenuhi 2 dari 3 anak saya lulus ya. Yang terakhir masih semester 3 di University of ya. Saya mau bersyukur untuk leader saya Pak Denny dan Bu Inge. Tanpa mereka teman-teman tidak ada bisnis kami. Terima kasih sebesar-besarnya buat kehadiran leader kami dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk bisnis tanpa modal semua bisa kerjakan dan berhasil. Sistem Vision yang mendukung dan menolong 775 bisnis partner untuk naik dan naik terus ya, mendapatkan masa depan yang cerah. Nah, bersyukur untuk berkat Tuhan 1 M per bulan ya. Rumah kami bisa dapat di kawasan elit, teman-teman sport, traveling ke 29 negara termasuk ziarah ke Holy Land. Nah, yang paling saya syukuri adalah beli jus di restoran. Tahu nggak, Tin, kenapa, Tin? Kenapa tuh, kok? Karena gini, Tin, sebelumnya ya, Tin, ya, kalau kita mau beli jus itu selalu perpikirannya, aduh, buat di rumah aja, gitu. Ngapain mesti beli jus, gitu. Itu tuh, Tin. Ya, pikiran kita. Tapi sekarang, puji Tuhan, kalau mau beli jus, ya tinggal beli aja. Nah, itu yang saya syukurin benar-benar. Ya. Jadi nggak usah lihat yang kanan ya, kok? Oh, bisa bikin di rumah gitu loh, Tin, kata. Iya, iya. Terima kasih, Tin. Ya. Nah, Tin mau ngobrol-ngobrol apa nih, Tin? Kok, aku mau nanya nih, kok. Kita mau ngobrol apa sih, kok? Teman-teman sekalian katanya suara saya agak terlambat gitu ya. Nah, saya kasih tahu dulu ya, teman-teman ya. Kira-kira sekitar nih teman-teman ya, sebelum kita mulai ya, tahu-tahu WiFi di rumah kami itu crash teman-teman. Jadi saya ini pakai tethering pakai handphone. Jadi ya saya akan berusaha teman-teman ya, dan tolong doakan ya, doakan supaya semuanya lancar. Amin ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, oke, Tin. Koko. Ya. Kita ngobrol apa nih? Saya kan tahu nih Koko kayak posisi terakhir betul ya kok sebagai GM Astra Internasional ya kok ya. Oke. Sekarang kita sebetulnya mau ngobrol apa sih kok? Apa ini Tin ini? Koko tahu ya kok ya. Sekarang lagi viral nih kok. Koko tahu Hupe Koko tahu ya. Tahu tempe kok. Itu semua pedagangnya mogok kok. Terus minyak kok udah ngantri nggak dapat lagi. Daging sapi kok harganya naik kok. Itu gimana itu kok ceritanya kok? Ya, ini memang satu fenomena ya, Tin ya. Satu fenomena di mana minyak goreng ya harganya mahal dan langka ya kan. Nah, terus daging sapi ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman di sini juga mengalami, boleh kalau misalkan teman-teman mengalami bisa chat ya. Mengalami hal ini. Jadi cari minyak goreng mahal ya. Seperti itu ya. Lalu barusan juga ada harga kedelai ya. Tadi Tin yang ngomong. Betul. Ini memang bukan hoax nih teman-teman. Ini berita yang sudah dicek kebenarannya dan benar. Itu udah benar. Oke ya Tin ya. Nah, Tin, saya mau ya Tin ya untuk kita kembali. Sebenarnya ini masalah sudah lama nih Tin sebenarnya. Oh, masalah apa ini kok? Ini bagian dari sejarah Tin ya. Nah, Tin, apakah tahu lagu Abang Tukang Bakso? Oh, tahu banget kok.
Itu aku dulu nyanyi kok, abang tukang bakso gitu ya kok ya. Ayo aku yang ngiringin, Tin. Teng 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 Oke. teng teng gitu. Terus lagu? Oke, kok katanya sih gambar saya lebih bagus dari suara saya, tapi saya coba ya kok ya. Abang tukang bakso, mari mari sini, aku mau beli. Teng teng Mana teng. kok Teng? Satu mangkok saja 200 perak, yang banyak baksonya pakai Teng sambal. teng 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 teng. Gitu ya, Tin ya. Silakan. Nah, ini local wisdom ya, teman-teman. Ini kebijaksanaan lokal muncul dari lagu Abang Tukang Bakso yang mengatakan bahwa tahun 1990 pada saat lagu itu diciptakan, bakso itu harganya 200 perak. Ya, saya bukan provokator nih teman-teman ya, tetapi coba teman-teman pikirkan 200 perak itu dapat apa sekarang? Ya, 30 tahun kemudian yang namanya bakso di tahun 2020 itu 20.000 itu sudah ya baksonya paling-paling satu atau dua gitu, nggak bisa banyak-banyak baksonya. Ya, jadi naiknya itu 100 kali lipat. Jadi kalau kita lihat efektif inflation-nya itu adalah 16,6%. Sekali lagi ya, 16,6%. Jadi kalau pemerintah ada ngomong 3%, 4%, 5% inflation gitu ya, itu bukannya tidak benar teman-teman, tapi itu salah ya. Menurut apa? Menurut sejarah lagu Abang Tukang Bakso. Nah pertanyaannya Tin, bagaimana 30 tahun ke depan? Itu loh Tin, itu pertanyaannya Tin. Ya, Kayaknya kalau aku itu bisa 2 juta ya kok ya. kalau 30 tahun ke depan, 100 kali 20.000, betul, bisa Betul 2 ya. juta, Tin. Ini ngitung Betul pakai itu, Tin. kalkulator nih 2 juta ya. Waduh, mahal banget kok. Iya. Nah, implikasinya, Tin, yang terjadi adalah bukan cuma di situ, Tin. Nah, kalau kita lihat dan saya sudah kalkulasi, itu efeknya pada dana pensiun kita. Nah, ini banyak yang tidak tahu penemuan ini, tetapi boleh ya, ini dengan perhitungan yang sangat-sangat simple. Contoh ya, Tin ya. Kalau kamu hidup 10 juta kira-kira sebulan bisa nggak, Tin? Satu keluarga. Nggak cukup kok. Itu buat Nggak cukup ya? online makanan aja itu kok sebulan. Nggak cukup, benar, nggak cukup. Jadi kebutuhan sudah ditekan di level minimum sebenarnya. Ya, 10 juta itu udah. Nah, ini asumsinya umur 35 tahun. Nah, bagaimana kalau 20 tahun mendatang, umur 55, dengan inflasi bukan 16,6%, tadi kan 16,6%. Kita turunkan inflasi ke 10% saja. Ya, sekali lagi ya, turun ke 10% saja. Maka yang tadinya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, itu naik pada umur 55 adalah 800 juta per tahun. Saya ulangi ya, 800 juta per tahun. Nah, jika asumsinya tidak ada inflasi setelah pensiun, ya itu mustahil. Tapi boleh ya kita pakai ini asumsi supaya penghitungannya jadi lebih sederhana. Itu 20 tahun karena dari umur 55 sampai umur 75 ya. Itu kali 800 juta, Tin, itu 16 miliar. Itu harus tersedia, Tin. Waduh, 16 gimana miliar. caranya kok? Nggak ada duit Nah, sebanyak itu kok. betul, Tin. Dan ada satu lagi, Tin, tambahannya. Yaitu umur 75 harus meninggal, Tin. Weleh, Nggak boleh weleh, weleh. lanjut, gitu. Ya. Jadi, kayak seri gitu loh, Tin. Ya. Jadi ada serinya, ada season 1, season 2, season 3, lah begitu umur 75 sudah harus meninggal, gitu. Jadi Wah, nggak mungkin juga pemain ya kok. filmnya harus meninggal semua, gitu. Kira-kira begitu, Tin. Nah, menurut kamu gimana, Tin? Ini. Saya bingung kok gimana satu punya duit sebanyak itu kok. Paling di Ya, tabungan berapa sih kok? 200-an lah benar, kok. benar. Yang di sini semuanya juga setuju. Ya, sebenarnya ini cerita hidup saya. Jadi saya waktu itu tadi Tineke ngomong kan sebagai seorang general manager di satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, nggak perlu disebutkan namanya teman-teman ya, tapi tadi Tineke udah sebutkan namanya. Nah, saya berpikir kalau saya masih harus mengumpulkan 16 miliar, gimana caranya? Saya udah kerja di situ 5 tahun pun belum sampai 100 juta, 200 juta di simpanan saya. Jadi teman-teman ini, para sahabat human ini ya, boleh berpikir sudah berapa tahun kerja dan kumpul untuk liquid asetnya ya, itu berapa banyak. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, Tin, loh bagaimana kalau misalkan, contoh misalkan jual rumah, Tin, jual mobil gitu. Nah, kenyataannya, Tin, aset itu nggak segampang itu untuk dijual.
Dan kalau Bener rumah banget. dijual, terus kita mau kemana? Betul Tidurnya ya, Tin? bingung kok di mana kok. Betul, betul, betul. Ini agak berkembang ya dari yang tadi harga daging sapi naik, akhirnya jadi untuk pensiun ini ceritanya, Tin. Contoh misalkan ada orang bilang bisa ngirit, katakanlah. Sampai keadaan apa bisa ngirit? Padahal kalau tua itu justru banyak tambahan seperti makanan, ya vitamin, Iya. obat-obatan seperti itu kan, ya kan? Nah, ada juga yang ngomong seperti ini, Tin. Kan saya punya anak. Nah ini, Tin, ini bahaya sekali. Masa kita mau hidup tergantung anak? Wah, nggak ada kok hukumnya kayak begitu kok. Iya. Dan ada sebenarnya kenyataan, ada satu studi, Tin, mengatakan ya umur tahun banyakan 50% orang itu hidupnya tergantung anak. Tergantung pemberian anak gitu loh. Sambil dia itu berjalan, dia mengharapkan pemberian dari anak. Itu tuh sangat-sangat tragis. Ya. Dan banyak yang ngomong sama saya seperti ini, sudah kok, sorry, nggak usah ngomong lagi, saya mati aja. Nah ini saya bilang tunggu, jangan ya, jangan sampai seperti itu ya. Ini kita kan mau ngomong ada satu bisnis mulia yang kita gampang untuk mulai, ya bisnis mulia gampang untuk mulai, ya. Dan ini merupakan jawaban dari fenomena masalah-masalah tadi. Jadi kalau sudah dibukain masalah, kita harus ada solusi, Tin. Ini satu Oh, tanggung jadi ada jawab kita bisnisnya juga. ya kok ya, ada solusinya kok. Oh. Nah, saya janji, Tin, 15 menit ke depan, ya, semua sahabat human ini akan tercerahkan. Ya, by the way, Tin, apakah saya masih nge-lag, Tin? Kadang iya, kadang enggak kok. Tapi udah lumayan kok. Aduh, ya. Puji Tuhan, ya kalau sampai misalkan seperti itu. Oke, amin. Nah, Tin, langkah pertama untuk mempunyai masa depan cerah adalah kita mesti menemukan yang namanya masalah sosial. Ini siapa yang ngomong tahu, Tin? Siapa? Kayaknya sahabatku Jack Ma kok. Iya betul, Jack Ma. Jack Ma ngomong gini, Tin, semakin besar masalah sosialnya, semakin besar potensi bisnisnya. Oke, kita lihat masalah sosialnya, Tin. Ini masalah sosialnya, ya. Oh, Nah, ini kok. ada data, sebenarnya data WHO mengatakan 80% orang Indonesia itu terkena kondisi kritis dulu sebelum meninggal. Ya. Ini data ini ya, itu menurut saya dan menurut banyak orang ceritanya, ya, itu ada data yang sangat-sangat masuk akal. Ya. Jadi yang namanya penyakit kritis ini atau kondisi kritis ini, ya, itu merupakan bom waktu. Ya, kita nggak tahu kapan, tidak bisa meledak kapan saja, dan kalau kena itu akan kena nggak cuma dia, tetapi orang-orang yang sekitarnya juga. Kenapa? Karena gini, untuk yang kondisi kritis ini itu tuh mahal, ya. Kalau sakit pilek, batuk itu paling dikasih Neosep katanya seperti itu. Tapi sekarang kadang-kadang orang kalau pilek batuk ketakutan ya ini ya. Iya kok, kebanyakan udah kabur. Takut Isoman. takut COVID. Takut COVID Isoman. itu. Iya ya. Oke. Nah jadi agak sedikit melenceng saya. Oke. Jadi kalau stroke itu kira-kira 1 miliar, jantung kira-kira 1 miliar, kanker itu 2 miliar, Tin. Gagal ginjal itu 3 miliar. Jadi Oh, mahal banget sih kok. 85% betul, Tin. Ini merupakan social problem ya. Jadi ceritanya 85% pasien kanker dan keluarganya itu bangkrut. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ini takut kan, Tin. Waduh, jangan sampai amit-amit lah saya kena, jangan sampai. Tetapi kalau udah Amit-amit ya. dibilangin 8, betul, Tin, 80% ya, maka kita mesti harus lihat ini sebagai suatu masalah yang serius. Ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ya, contoh aja, contoh. Sampah itu masalah bukan, Tin? Iya kok, bau soalnya kok. Bagi ibu rumah tangga, betul ya? Nah, tetapi kalau untuk pengusaha sampah, apakah ini suatu peluang? Peluang bisnis itu kok. Peluang bisnis, betul. Jadi ada yang melihat masalah, tapi ada yang melihat ini suatu kesempatan besar gitu loh. Nah, mungkin ada pertanyaan dari ya mungkin sahabat human di sini. Ya, saya tahu ini untuk pengobatan penyakit kritis dan sebagainya itu sangat mahal. Tetapi saya itu bukan dokter dan saya bukan pengusaha rumah sakit atau alat-alat kesehatan, ya. Jadi gimana dong? Nah, menurut kamu gimana, Tin? Wah, Ini itu benar-benar saya jadi terbuka nih kok pikirannya. Ternyata penyakit itu mahal banget deh kok ya. betul, Tin. Kalau orang bahasa Inggrisnya tuh bilang medeni wong kok. Iya, betul. Ya, Nah, terus piye kok? jadi Lanjutnya gimana kok?
saya tadi kan sudah bicara bahwa bisnis ini bisnis mulia dan gampang untuk mulai. Jadi kalau dibalik-balik gitu ya, bisnis mulia, gampang mulai, kan gitu ya. Nah, jadi saya mesti harus menerangkan. Jadi saya ada satu produk ceritanya, ya. Ini coba kita usulkan dulu, ya, untuk teman-teman di isi Sunday ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya, enak ya, bisa ngobrol-ngobrolnya happy-happy gitu ya. Oke, ini satu produk namanya produk keuangan, ya kita namakan saja rekening proteksi. Jadi rekening proteksi ini gini, Tin, ya. Contoh nih ya, Tin ya, orang tersebut pria, Iya, kok. usianya 35 tahun, sehat dan tidak merokok. Ya kan? Oke. Banyaklah di Indonesia seperti ini ya, more or less lah ya. Oke. Nah, kalau menyisihkan 3 juta per bulan aja, ya rasa-rasanya sih nggak ada masalah, betul ya? Betul kok. Betul ya, oke. Nah, 3 jadi juta itu bulan kan 100.000 per hari ya kok ya? betul ya, itu sangat-sangat mungkin ya, betul ya. Nah, 3 juta per bulan ceritanya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ceritanya, ya kalau orang tersebut terkena kondisi kritis di bulan keempat, maka santunan kondisi kritis sebesar 1 M itu diberikan secara cash, Tin. Bagaimana, Tin? Tunggu, Menurut kamu? kok ulang-ulang. Itu 1 miliar secara cash kok. Cash. Gila, Cash. bagus banget kok. Ya, Oke, bagus lanjut banget ya. Ada tambahan apa lagi nih kok? Ya. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak. Ya, kalau ini untuk kondisi kritis saja. Tapi ternyata ya ada tambahannya. Yaitu tambahannya apa? Ada perlindungan untuk meninggal karena orang kena kondisi kritis bisa meninggal, Tin. Iya, benar. Ya. Dan 1 M ini ya diberikan pada keluarga yang ditinggalkan. Gimana, Tin? Oke? Iya, bisa bertahan hidup ya kok kalau kayak gitu ya, bayar Betul. uang sekolah gitu ya, lumayan lah. Betul. Ya. Keluarga yang ditinggalkan tahulah uang ya. Nah, kalau ditambah lagi ya, Tin ya, dengan perlindungan kecelakaan 1 M cash, apakah itu menjadi lebih baik, Tin? Wah, bersyukur sih kok dapat ini ya, dapat santunan gitu ya kok ya. Seperti santunan Ya. ini kan kok. Karena meninggal itu bukan karena kondisi kritis saja, bisa juga karena kecelakaan kan? Iya, Betul kan? benar juga. Nah, kecelakaan bisa saja meninggal, tetapi bisa saja cacat kan? Jadi ada perlindungan Bisa cacat banget. sebesar 1 M. Jadi semua kemungkinan itu ditutup, Tin. Ya. Nah, Bagus 4 banget M ini ya kok. betul, Tin. 4 M ini tersedia dalam waktu 90 hari. Ya. Nah, kalau ini saja orang-orang sudah bilang ini bagus. Ya. Tetapi saya kasih tahu lagi bahwa sebenarnya ada tambahannya lagi, Tin. Ya. Hebat Luar banget biasa nih ya, kok. Tin ya. Waduh, udah nggak sabar nih dengerinnya. Tambahannya ya, untuk pengisian rekening, Tin. Jadi kenapa? Karena orang yang sakit kritis, ya kondisi kritis, itu kan dia tidak bisa bekerja lagi ya. Jadi dia mengharapkan dari mana untuk pengisian rekeningnya. Maka ada auto saving sampai umur 65 tahun. Ya. Plus ada juga fasilitas kesehatan itu sampai umur 99 tahun. Nanti secara rinci bisa diterangkan ya. Tetapi saya mau ambil yang sederhananya dulu ya, yang utamanya dulu. Nilai tunai sebagai cadangan dana. Menurut kamu, Tin, bagus atau bagus sekali? Bagus banget nih kak, kok jadi kepengen nih kok produk gini kok. Bagus banget. Iya benar. Terus by the way kok, produknya bagus. Tapi banyakan, silakan. Sorry nge-lag ya. Produknya bagus kok. Enggak. Bagus, aku jadi kepengen. Itu by the way ini perusahaan koko ya? Ya, itu kalau perusahaanku jangan mau, Tin. Ya. Atau perusahaan capung kalau terbang perusahaannya, kok. Nah itu ya, atau King Kong itu jangan mau, Tin. Iya. Ya. Nah, ya yang bagusnya adalah bahwa perusahaan ini ya, yang di belakangnya produk rekening proteksi ini adalah perusahaan nomor 1 secara total aset di dunia. Ya, ini bukan perusahaan ecek-ecek atau kaleng-kaleng gitu loh. Ya. Keren ya. Nah, ratingnya juga AA 3 ceritanya ya. Artinya sehat dan kuat ya. Dana kelolaannya itu sampai 2,7 triliun US dollar. Atau kalau dirupiahkan jadi 40,5 kuadriliun. Jarang-jarang kan dengar kuadriliun, Tin. Kuadriliun itu berapa sih kok sebetulnya kok? Wah, nolnya. Banyak, Tin, udah ya. Banyak ya. Banyak ya. Benar. Nah, saya kadang-kadang agak ya sedikit risih juga sih, ya, Tin. Karena kalau misalkan seperti ini biasanya orang langsung ngomong, loh, ternyata asuransi kan tukang tipu. Nah, saya mau kasih tahu sama sahabat human ya. Ini secara logika sederhana.
Kalau tukang tipu ceritanya, itu nggak mungkin sampai 131 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, datengin orang udah dipecahin kacanya, ya, dilemparin batu, udah ditutup sama negara, betul? Betul banget kok. Jadi nggak mungkin lah. Lagi pula Allianz Indonesia ini bukan Allianz seluruhnya loh ya. Allianz Indonesia sendiri itu bayar klaim 33 miliar per hari. Itu gak main-main itu, ya. Jadi ini sudah memberikan bukti, bukan hanya janji. Itu loh, Tin, ya. Kita bicara Boleh kok. ngobrol-ngobrol ya, Tin, ya. Nah, itu produknya, Tin. Keren kok. Terus kok, tapi kok sekarang katanya mau jelasin bisnisnya, emang ada bisnisnya ya kok ya? Nah, ya, jadi ceritanya ini bukan jualan ya, produk ya. Bukan jualan produk ya. Ini sharing. Jadi kalau isi Sandi itu artinya kita sharing, ya, Tin, ya. Sharing mengenai bisnis, karena nggak banyak orang yang tahu tentang bisnisnya. Nah, boleh bisnisnya ini, kok. betul ya, betul. Nah, sharing dulu tentang bisnisnya. Ya, bisnisnya ini sebenarnya, Tin, itu sangat-sangat simple, ya. Saya minta ya, perlu agak pelan-pelan, ya. Tolong siapkan alat tulis, kalau ada yang mesti tanyakan, bisa dicatat dulu, ya. Ini penting, karena tadi saya mungkin agak cepat, ya. Karena ya saya pikir saya ngobrolnya santai aja, tetapi ternyata cepat ya. Tadi ada banyak yang memberikan masukan, kecepatan nih ceritanya. Oke, saya akan pelan-pelan di sini ya. Jadi langkah pertama adalah sebagai bisnis eksekutif ya, atau BE. Di situ kelihatan ya, ada BE. Apa akan BE? Mengumpulkan 10 nasabah yang nantinya akan ambil produk yang 3 juta per bulan tadi, Tim. Ya. Jelas ya sampai di sini, Tim. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, pasti udah oke ya. Nah, dengan demikian seorang BE atau bisnis eksekutif itu naik bisnis partner dan mendapatkan income 7 juta per bulan. Langsung ya kok ya itu? Langsung, dan diharapkan itu 3 bulan saja, Tim. Jangan lama-lama. Kalau ngumpulin 1.000 nasabah lama, ngumpulin 100 nasabah lama, ya kan? Masuk akal kok, masuk akal 3 bulan. 10 aja kalau 3 bulan nggak bisa ya. Rasa-rasanya sih, ya menurut saya sih itu sangat-sangat gampang sih. Ya, oke, Tin ya. Jadi oke ya sampai di sini ya. Nah, cuman ada pertanyaan nih kadang-kadang, loh saya kalau gitu harus jualan terus. Nah ini pertanyaan yang dinamakan pertanyaan $1 juta nih, Tin. Ya, kira-kira begitu ya, Tin ya. Nah, kenapa? Karena untuk next-nya sebagai BP, karena BP dia masih junior ceritanya, itu tidak wajib jualan. Itu loh, Tin. Oh, ini penting sekali untuk bisa. Ya, kok ya? Enggak wajib jualan, Tin. Tidak wajib jualan. Kok. Oh iya, ya. Jadi saya kasih tanda merah nih, Tin, di sini ya, Tin ya. Nih, saya kasih tanda merah supaya jelas ini ya. Tidak wajib jualan nih, lo lihat ya. Nih kan tidak wajib jualan. Ya, kelihatan tanda merahnya. Iya, betul. Yang dia kerjakan adalah dia itu pengembangan tim ceritanya, promosi 3 BP ya. Jadi dia akan rekrut dan promosi 3 BP ini ya, dan untuk pengembangan leadership-nya dia. Itu tugasnya. Itu saja. Dengan tahap yang kedua itu naik income-nya jadi 17 juta. Nah, kalau diulangi lagi promosi 3 BP lagi, tahap yang ketiga itu naik lagi menjadi 33 juta. Menurut kamu gimana, Tin? Menurut saya possible, terus gampang ya kok ya. Aku ngeliatnya ini gampang loh kok. Waktu saya di present ini juga saya langsung ngomong saya ambil. Kenapa? Karena ini gampang sekali. Ya. Pekerjaan kalau di pekerjaan saya yang sebelumnya itu susahnya setengah mati. Ya, ini tuh gampang sekali. Ya, promosi 3 BP dan promosi 3 BP lagi. Nah, ini sekali lagi BP junior ya. Ini BP junior. Nah, oke ya. Kalau misalkan sudah BP junior 33 juta dan keinginannya untuk lebih lagi ya, karena kan kalau 33 juta kalau di Jakarta ini kan kurang sebenarnya, ya kan? Terus terang seperti itu ya. Masih nombok kok. Masih nombok, benar. Itu betul, Tin. Ya. Nah, maka kita akan masuk ke BP menengah. Sekali lagi di sini tidak ada lagi loh ya. Jualan saya udah coret itu di situ ya. Itu sampai ke bawah itu coretannya ya. Ya. BP menengah. Nah, BP menengah itu tugasnya surprise sama dengan BP junior, yaitu apa? Rekrut dan promosi 3 BP. Sama.
Ya, jadi tugasnya dia selain tadi rekrut dan promosi 3BP adalah pengembangan grup. Ya, karena begitu level keempat, dia akan promosi 3BP, naik income-nya jadi 90 juta, level kelima naik, promosi 3BP lagi naik jadi 323 juta, dan level ke-6 promosi 3BP lagi, income-nya naik jadi 1,3 M, begitu, Tim. Jadi simple ya kok ya, Ya. cuman copy paste aja ya kok ya. Simple sekali. Simple sekali. Makanya bisnis ini, bisnis mulia, karena tadi kita banyak menolong orang, juga bisnis ini bisa sekaligus untuk dimulai. Oke ya, Tin ya. Nah, Oke, saya kok, lanjut ya, silakan Tin. kok. Nah, ini, Tin. Masuk ke BP senior. Nah, begitu kita ngomong BP senior, ya, ternyata surprise tugasnya sama dengan BP junior, sama dengan BP menengah, yaitu rekrut dan promosi 3 BP itu saja, Tin. Sebentar Ya. aku mendekat dulu ya, kok aku mau ngezoom. Ini angkanya benar ya, kok 20 Betul. miliar deh kok. Betul. Jadi level ke-7 itu sudah 5 miliar, level ke-8 itu masuk ke 20 miliar. Nah, inilah yang dibilang masuk ke passive income, Tin. Nah, seperti itu. Jadi gimana? Menurut kalian sudah terangkan tadi mengenai bisnisnya ini? Bagus banget kok, pengen banget uangnya udah saya ambil. Tapi kok saya mau tanya nih kok, uang segede itu 20 miliar buat apaan kok? Nah, itu betul banget, Tin. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kita udah bicara mengenai kebutuhan. Kebutuhannya berapa? 16 miliar tadi dibilang kan. Tetapi 16 miliar yang tadi kita bicarakan, ya masih ingat ya tadi Tin ya, itu ada asumsinya. Satu asumsi adalah tidak ada inflasi lagi. Bagaimana kalau tetap ada inflasi? Itu yang pertama. Yang kedua, umurnya sampai 75 saja. Kalau sampai akhirnya 75 lewat bagaimana? Nah, sampai umur 99 bagaimana? Nah, itulah, Tin. Maka kita harus ada yang namanya aset tuh yang besar. Jangan 16, tetapi 250 miliar. Ya, saya buletin ya, Tin, di sini ya. Biar jelas nih. Nih. Nih, Wah, ini proyeknya 250 gede banget miliar. ya kok. Ini proyek yang betul, Tin. Ini proyek yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat prestisius ya. Dan proyek ini memang proyek yang besar. Ya. Jadi contoh nih, Tin, kalau pada waktu income 7 juta, mana bisa saving sih? Betul ya? Iya, betul. Ya, saya akan cepat ya, Tin ya. 17 juta nggak bisa saving, 33 nggak bisa saving, 90 nggak bisa saving ya. 323 juta nggak bisa saving. 1,3 miliar itu baru kita bisa pakai 500 juta, 800 juta kita save. Betul ya, Tin? Betul banget kok. Nah, 5 miliar, 1 miliarnya kita pakai, 4 miliarnya kita saving. Nah, ya, kalau itu dijumlahkan sudah sekitar 58 kira-kira ya miliar. Nah, seperti itu. Tetapi kita butuh 20 miliar ini, Tin. Kenapa? Karena kalau 20 miliar, 4 miliarnya kita pakai, 16 miliarnya kita bisa saving, dan kita dapat 193. Kalau dijumlahkan, Tin, itu 250 miliar. Nah, dengan 250 miliar ini, investasi 6% ceritanya per tahun, itu kita bisa dapat yang namanya dana abadi. Dan itu menjadi passive income yang betul-betul passive income. Jadi 1,25 miliar per bulan gitu loh, Tin. Wih, keren ya kok ya. Jadi aktif dapat, pasif dapat ya kok ya. Amin. Betul, betul. Nah, kalau ada yang menanyakan lagi, loh buat apa itu dana abadi? Saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian. Ya, Anda dipilih menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi bangsa, dan bagi negara. Itu suatu kemuliaan yang luar biasa. Ambil benar-benar. Ya, begitu ya, Tin ya, kira-kira ya, Tin ya. Iya, keren banget ya kok ya. Oke. Kok ini ya kok. Saya dari tadi sampai ngeliat handphone ini ya. Banyak banget loh kok yang japri saya nih. Pertanyaan. Oh, gitu, Tin. Ya. Aduh, ada berapa nih? 150 nih. Wah, sampai jam 8 malam kita nih. Oke, saya bacain nih kok ya. Saya bacain nih kok. Kok, apakah saya perlu join bisnis Alien Vision kok? Loh, perlu. Justru harus ya. Nah, gini loh, Tin. Sudah lihatkah tadi dengan apa yang daging sapi tadi, dengan tempe, tahu, dengan minyak goreng, ya. Kalau saya berkeras, ya saya ngomong berkeras untuk jadi karyawan, apa yang terjadi? Ya, aset yang saya kumpulkan ya bakal tidak cukup dan bakal habis dikikis oleh inflasi sebelum waktunya. Dan saya akhirnya tergantung dengan anak, ya kan?
ya anak yang mestinya harusnya bisa hidup dengan enak ceritanya ya, akhirnya jadi malah saya menggantungkan diri kepada mereka. Jadi saya nggak suka seperti itu kan gitulah. Terus kalau ditanya, ya kan nggak usah bisnis asuransi lah, bisnis konvensional kan bisa. Setahu saya, yang saya tahu sekali lagi ilmu saya itu masih rendah, jadi tolong ya kalau misalkan sampai ada yang mungkin mempunyai ilmu lebih ya terima kasih ya saya bisa dikasih pencerahan. Tetapi sebagai seorang yang namanya pengusaha, penjualan naik itu mesti gulung modal loh, Tin. Ya, pinjem bank ceritanya ya. Makin lama makin besar ceritanya. Dia harus join sama orang, ambil dana dari mana dan akhirnya itu seperti cantin. Artinya apa? Kalau di atas terus capek, naik macan mana enak, capek kan, ya kan? Tetapi kalau di bawah ceritanya, ya makan dimakan macannya. Artinya apa? Kalau dia usaha terus, makin besar, makin besar, makin besar, makin capek karena dia kerja untuk investor dan dia kerja untuk bank. Tetapi kalau dia berhenti ceritanya itu rame-rame, kerebut dia habis, dia punya kehidupan jadi hancur. Jadi solusinya apa? Yaitu alien vision. Nah, bagi yang karyawan, ya ini pertanyaan ini saya jawab ya. Mungkin ya saya minta maaf dulu ya bagi orang-orang yang mungkin sekarang masih gawe ya ceritanya ya. Ini adalah analisa saya sebagai karyawan yang dulunya karyawan dengan gaji 45 juta. Ini analisa saya ya. Boleh ya Tin ya, saya sharing sedikit aja ya mengenai analisa saya ya. Ya sekali lagi ini analisa saya saja. Jadi tolong bisa dilihat aja lah secara objektif. Contoh aja, kalau saya pada saat itu saya memutuskan untuk menjalankan bisnis ini ya ceritanya, kalau saya sebagai seorang karyawan ceritanya ya, saya mempunyai garansi 20% naik gaji. Menurut kamu masuk akal nggak 20% naik gaji setiap tahun? Masuk akal, tapi ya perusahaan itu harus perusahaan baik banget kok. Ya, saya jawab langsung ya Tin ya, pertanyaan saya sendiri. Jarang. Saya itu, waktu itu, Tin, naik gaji itu cuma 7%, 8%, padahal udah IST loh, istimewa loh. Saya 8% kok. Nah, makanya saya bilang sama, kalau 20% itu udah luar biasa hebat, yes. Nah, kalau saya staff, contoh, pada tahun pertama 10 juta, ya kan? Nah, saya kasih tanda lah di sini ya, biar sekalian bisa lihat nih. Nah, 10 juta nih ceritanya. Itu naik jadi 12 juta, jadi 14 juta, naik 17 juta, 21, 25, sampai 30. Betul? Jadi mentok-mentoknya di 30. Kalau saya manajer 30 juta, mentoknya nanti di 90. Kalau saya direktur 100 juta, mentoknya di 300 juta. Ingat lagi, ini ada 20% garansi naik gaji. Nah, sekarang kalau kita division, ya kerjain bisnis asuransi, itu yang tadinya 7 juta, itu 17, 33, 90 dan pekerjaannya tidak serumit yang dilakukan oleh yang di sebelah kiri gitu loh. 323, 1,3 dan 5M. Nah, pemikiran saya pada saat itu adalah cuma satu aja ya. Kalau misalkan catanya yang division ini kerja 1 bulan, bagaimana yang di staff? Dia harus kerja 166 bulan. Nah, kebayangkan 166 bulan itu lama loh. Berapa tahun itu, Tin? Waduh, dibagi 12 itu. Lebih dari 12 tahun ya, kira-kira ya, begitu ya. Nah, Tin, kalau dia kerja 1 tahun, ini ya, yang milik Vision ini ceritanya, ya. Coba, iya ini harus kerja 166 tahun. Kira-kira orangnya masih hidup nggak, Tin? Udah jadi PT Canthropus erectus kok. Betul. Ya. Nah, kalau dia kerja 10 tahun, ini selesai semua nih, yang direksi juga selesai, ceritanya yang manajer selesai, yang staff juga selesai. Ini konsep membeli waktu gitu loh, Tin. Iya, ini yang jadi masalah itu. Gitu loh. Ya. Nah, seperti itu, Tin. Ya. Jadi boleh ya, saya akan sharing ya seperti itu. Oke ya. Ya, silakan Tin. Masih ada pertanyaan nggak, Tin? Ini ada nanya lagi nih kok. Jadi harus sekarang nih kok, kan saya nggak ada keluhan kok. Bentar. Ngomongnya apa? Tidak ada keluhan gitu ya? Iya, nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan ya. Jadi hidupnya masih enak gitu ya kali ya. Betul ya, Tin? Masih enjoy ya. Masih ada orang tua mungkin ya, kebutuhan juga belum banyak gitu ya. Oke. Nah, justru gini ya.
saya tuh dengerin ada percakapan lah antara dokter jantung dengan pasien. Nah, pasiennya ini ceritanya pembuluh darahnya sudah terjadi pengapuran. Jadi sudah ada pengapuran dan pengapurannya sudah tebal. Nah, tetapi masih nih si pasiennya menjawab, nggak ada keluhan dok, nggak ada keluhan. Ya, tahu dokter jantungnya tuh ngomong apa sama dia? Dia ngomong gini, Bu, yang namanya keluhan dan kelainan itu beda. Jadi ya, you memang nggak ada keluhan, ya, tapi you ada kelainan, gitu loh. Pengapurannya itu ada kelainan. Ya. Saya pada waktu di perusahaan yang lama ceritanya, saya sebagai yang tadi pemilik terbesar di Indonesia, itu juga ada keluhan gitu loh. Tapi saya tahu ini ada kelainan gitu. Ada kelainan. Kalau ini diterusin ceritanya, ya bakal saya nanti pensiun miskin gitu loh. Itu yang mesti harus jelas, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita nunggu keluhan ceritanya, berarti nunggu sudah ambruk. Ya kan udah ambruk dan napas aja susah, ya biaya hidup melambung, saya kelelep ceritanya. Waktunya terbuang, padahal teman-teman yang lain yang ikut acara ini pada sukses semua. Itu masalahnya, Tin. Semoga menjawab ini, Tin ya. Oke, kejawab Niko. Nih ada lagi Niko. Kok tapi kan sekarang keadaannya masih COVID, gimana jalaninnya? Oke, keadaan COVID ya. Ya. Sebenarnya ya, kalau dalam keadaan COVID ini justru adalah saat yang terbaik untuk mulai. Karena pada saat ini ya mata orang itu sudah terbuka bahwa mereka itu tidak bisa keras kepala, tidak harus ambil asuransi. Jadi mau nggak mau ya ceritanya harus ambil asuransi. Dia terbuka. Kenapa? Ya kemarin-kemarin ada COVID ya, ada Delta, ada Omicron dan sebagainya ya ceritanya. Ke depan memang nggak ada. Ya kita nggak tahu loh justru. Ya kejadian kemarin tahu-tahu si Rusia nyerang Ukraina, ya kan? Nah kalau rudalnya sampai meleset, ya kan pindah kemana kita nggak ngerti. Nah resiko kehidupan seperti itu. Ya, jadi kalau saya lihat justru keadaan COVID, you mesti harus masuk sekarang. Pada saat besi itu panas, you mesti tempa. Kalau besinya sudah dingin ceritanya, ya lu bisa tempa juga, cuman lebih susah gitu loh. Ya ini keadaannya seperti ini mesti harus sebagai pengusaha mesti jeli langsung masuk. Gitu, Tim. Thank you, Tim. Semoga menjawab ya pertanyaan. Ada lagi, Tim? Saya tapi nggak kenal banyak orang kaya, Piye kok? Oh, nggak kenal banyak orang kaya. Sebenarnya nggak butuh orang kaya sih. Jadi yang bisa tadi, seperti saya tadi sudah terangkan, ya, saya coba balik lagi ke yang tadi ya, sebentar aja ya, supaya ada sedikit ini ya. Nah, seperti ini ya, itu sebenarnya untuk mulai ya, Tin, ini hanya diperlukan 10 nasabah yang 3 juta aja. Mungkin saya kurang jelas di sini bahwa kalau misalkan tidak 3 juta, misalkan 1 juta, Tin, saya tulis di sini ya, Tin ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan sangat-sangat bagus ya. Contoh misalkan di sini ininya 1 juta, Tin, ya you mesti kumpulin 30 orang gitu loh ceritanya. Ya. Jadi jangan begini. Saya nggak mau ngumpulin 30 orang, tapi saya nggak bisa 3 juta, ya nggak bisa dong ya. Semua orang harus ada trade off-nya ya. Oke ya. Saya rasa begitu. Mungkin jawabnya menjawab kali ini ya. Oke, thank you kok. Ya, nggak perlu orang kaya gitu ya. Nggak perlu kaya-kaya. Ada nanya lagi nih kok apa saya mesti jualan terus kok? Oh, enggak, sama sekali enggak. Tadi mungkin maaf sekali lagi ya, saya ini pertanyaan bagus ya. Mungkin pada waktu saya menerangkan masih belum terlalu clear. Ya, saya akan buka lagi di sini. Jadi ini ceritanya ya, yang saya akan seperti ini, lihat ya. Jadi yang jualan itu hanya pertama saja, tidak perlu yang lain-lain ya. Setelah level kedua, 3, 4, 5, 6 bahkan 8 pun tidak harus jualan, tidak wajib jualan. Seperti itu. Ya. Jadi justru tidak harus jualan, ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, clear kok. Silakan. Ini ada nanya nih kok gimana pelayanannya terhadap klien kalau klaim? Maksudnya gimana, Tin? Sorry. Kalau kayaknya nih nanyanya gini nih kok, pelayanan kami bagaimana nih kok terhadap nasabah kalau ada yang klaim? Oh, kalau klaim gampang kok. Ada yang namanya isi klaim ceritanya. Lalu ada juga yang membereskan nanti di kantor ya. Nasabah kalau misalkan mau lewat kita juga bagus. Nah, mungkin gini, Tin. Pertanyaannya adalah
takut kalau ngurusin klaim kebanyakan gitu. Mungkin Iya, seperti itu. iya. Ya, Aku bingung kalau nih nasabahnya ngurusinnya piye gitu 1.000, kan. ya kalau nasabahnya 1.000, you bisa mungkin katakanlah setiap 1 minggu ada klaim 1 boleh. Ya, tapi kalau you nasabahnya cuma 10, mungkin dalam 3 tahun nggak ada klaim gitu loh. Ya, jadi Iya, benar benar hukum benar. probability aja gitu, Tin, Iya, mungkin. masuk akal, Ya, masuk akal. nah, seperti itu. Jadi untuk klaim ini gampang sekali. Tadi kan saya udah terangkan bahwa klaim kita tuh bayar klaim ya, aliansi bayar klaim itu 33M itu per hari. Jadi ini adalah company yang bayar klaim gitu ceritanya, ya. Lain halnya kalau memang company ini ada masalah atau apa gitu ya. Enggak, ini company yang bayar klaim tiap hari itu 33M. Ya, thank you pertanyaannya. Saya senang sekali. Ya, silakan. Kok, tapi kan sudah banyak yang menjalankan bisnis asuransi kok. Nah, ini kalau pertanyaan banyak, apakah sudah banyak? Ya, menurut saya sih sudah banyak ceritanya. Memang betul. Jadi saya nggak salahkan, ya. Saya tambahin lagi ya, Tin. Sudah banyak juga yang berhasil, ya. Nah, saya akan minta ya, mungkin Eli atau Pak Hong bisa setel satu social proof. Itu ada satu video. Itu semua di situ bisa memberikan satu nuansa tentang sebenarnya mereka tuh berhasil seperti apa. Ini saya thank you ya pertanyaan. Wah, keren ya kok ya. Weh, iya. iya. Kok pertanyaan selanjutnya nih kok ya. Social proof-nya keren banget ya. Bentar, Tin. Ini aku dapat berita dari panitia, katanya waktu kita udah habis, jadi kita harus selesaikan. Nah, saya cuma mau kasih tahu sama teman-teman, ya kan, ada pertanyaan tadi, Tin, yang di screen, ya, yang ngomong ini berapa income-nya kan gitu, Tin, katanya. Ya. Iya, itu Terus pertanyaan Pak Mungkas itu. Ya sudah, saya kasih tahu dulu ya. Januari ya, yang kemarin itu ada bukti potong pajak itu, Tin, ya. Itu sebenarnya bukti potong pajaknya ada yang 5%, ada yang apa segala macam. Saya ambil yang 30% aja, itu 2,5M. Jadi puji Tuhan banget ya. Sekali lagi ini bukan untuk nyombong. Sebulan, Tin. Itu hanya bulan Januari aja. Ya, nanti bulan Februari nanti ada lagi. Saya kalau misalkan dikasih kesempatan lagi untuk menjadi bintang tamu di sini, saya akan sharingkan lagi. Tapi pada intinya para sahabat human di sini, ini adalah bisnis yang luar biasa, ya, sangat-sangat menghasilkan. Nah, kalau ditanya itu hanya Pak Richard, ya, itu hanya ceritanya tadi orang-orang yang disebutkan, enggak, ya. Jadi saya cuma mau tambahkan sedikit. Setelah ini saya akan berhenti, ya. Ceritanya saya udah banyak ngomong ini ceritanya ini, ya. Nah, tahun 2020 pun sudah ada 478 orang yang income-nya lebih dari 1 miliar. Taunya bagaimana? Itu ada di koran, ya, koran bulan April. Dan tahun 2021 itu naik jadi 518 orang, jadi yang sudah income-nya lebih dari 1 miliar. Ya, itu kenapa kok sampai begitu? Kalau bisnisnya tidak berkembang, nggak mungkin, gitu, Tin. Ya, jadi sekali lagi, Tin, keren ya, saya akan nutup mulut nih, Tin, ya. Sudah banyak ini saya ngomong ya, maaf ya, Tin, ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya bisa di sini, ya. Kalau saya bisa menjadi sumber inspirasi atau saluran berkat buat para sahabat human di sini,
saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan dan terima kasih pada teman-teman dan sahabat human yang ada di sini. Sekali lagi, ya, Richard adalah manusia, kebanyakan kesalahan datang dari Richard sendiri, semua yang baik datangnya dari Tuhan. Terima kasih, Tin. Thank you Eko sharingnya ya. Nah teman-teman sahabat human, kita saksikan nih teman-teman, ada Ci Erli dan Ko Ahong sudah siap. Nah sebelumnya kita saksikan dulu personal profilnya ya. Thank you banget Ko Richard. Keren 2,5 miliar, aduh keren banget. Ya silakan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur ya kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera semua. Ya, Bapak Ibu perkenalkan ya sebelum kita memulai. Nama saya Erli dan di sebelah saya ini adalah suami saya. Halo, saya Sulianto, biasa dipanggil dengan Ahong. Oke, nah sebelum kami memulai ya teman-teman semuanya, perkenankan kami menyapa Bapak Ibu sekalian itu dengan teman-teman ya, supaya lebih friendly, enak gitu loh ngomongnya. Nah, puji syukur ya teman-teman kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya, sehingga kami berdua ada di hadapan teman-teman pada sore hari ini. Ya, kami berdua juga mengucapkan banyak terima kasih buat Ko Richard dan Ci Susan selaku direct leader kami atas kesempatannya untuk kami berbagi ke teman-teman sekalian di sore hari ini. Nah, cerita sedikit ya teman-teman mengenai background kami berdua. Kami berdua ini berasal dari Sumatera. Jadi kita ini orang Sumatera. Saya dari Palembang. Ada Wong Kito di sini dah? Ada apa kabar? Oi, kalau Wong Palembang ya. Nah, saya adalah sarjana food teknologi dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi saya alma mater ya sama Ko Richard dan Ci Susan. Beliau berdua adalah kakak kelas, namun saya nggak kenal loh sebelumnya, teman-teman. Saya kenalnya ketemunya di bisnis ini, teman-teman. Ya, kalau saya lahir di satu kota paling ujung di Pulau Sumatera, yaitu Banda Aceh. Mungkin teman-teman human di sini ada yang satu kota dengan saya. Ya, oke. Pendidikan terakhir saya di sekolah bisnis, yaitu Philippine School of Business yang punya afiliasi di Jakarta pada saat itu, dan saya ngambil jurusan marketing, dan pekerjaan terakhir saya adalah saya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan otomotif dan alat berat terbesar di Indonesia di bidang logistik. Ya, nah perkenalan kami di bisnis ini, teman-teman semua, sebenarnya dari keinginan kami ya untuk membeli polis asuransi. Nah, pencarian kami ini berujung dengan penawaran, nggak cuma proposalnya, tapi juga bisnisnya, teman-teman. Nah, pada saat saya ditawarin itu ditanyain, teman-teman, kenapa nggak sekali jadi agen asuransi aja? Karena saat itu pekerjaan saya adalah sales and marketing di perusahaan food ingredient. Ya. Oh, terputus-putus ya? Suara saya aman kah, teman-teman? Aman? Aman, Ci. Ya, oke. Nah, jadi pada saat awal ditawarin, saya langsung bilang nggak mau. Karena apa? Saya kan biasa jualan barang ya, teman-teman sekalian. Ini asuransi, sesuatu yang nggak ada wujudnya sebenarnya kan. Nah, rasanya tuh nggak kebayang, teman-teman. Gimana ya cara jualannya nanti, cara nawarinnya gimana. Tapi ada satu kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang, teman-teman. Nothing tulus kok, gitu. Kamu kan join di sini nggak keluarin modal apapun, nggak ada ruginya kok kalau kamu jalanin. Kalau berhasil, kamu bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Kalau nggak pun juga nggak ada ruginya, gitu kan. Nah, note ya teman-teman, saat itu kami hanya bisa ambil premi asuransi itu 300.000 per bulan. Itu tuh kecil banget, minimal ya saat itu. Karena memang kami berdua sebagai karyawan nggak punya dana lebih, teman-teman ya, seperti yang tadi Ko Richard sudah sempat cerita juga. Nah, jadi kata-kata itu membekas, teman-teman, di pikiran saya.
Sehingga setelah dipikir-pikir, akhirnya saya setuju menjadi agen asuransi. Jadi kalau ditanya nih teman-teman bisnisnya seperti apa, saya dulu nggak mudeng. Pokoknya join, jalan aja langsung gitu ya. Nah, Sulianto dulu masih skeptis banget teman-teman. Jadi saya jalaninnya tuh sendiri di awalnya ya. Jadi saya jalanin dulu tuh bukannya langsung full time di sini teman-teman. Tapi saya part time dulu gitu loh ya. Saya bangun jembatan ya teman-teman. Seperti backgroundnya saya ya, itu ada jembatan. Saya bangun jembatan gitu, nggak langsung mutus gitu ya. Nah jadi after pulang kantor saya baru mengerjakan bisnis ini teman-teman. Ya. Nah tapi kenapa sih saya begitu gampang saat itu untuk setuju ya menjadi agen asuransi? Karena saat itu saya pengen banget teman-teman hidup saya tuh berubah ya. Pengen punya penghasilan tambahan sebenarnya awalnya. Punya kehidupan yang lebih baik, nggak pas-pasan mulu teman-teman. Dulu saya ingat banget jadi karyawan mau beli sepatu aja tunggu rusak baru beli gitu. Karena ya sayang ya, mendingan buat anak dulu gitu ya. Nah, dulu karena saya sama suami Sulianto kerja ya jadi karyawan, jadi kan anak-anak dijaga suster ya. Nah, gaji suster kan cukup mahal ya teman-teman semuanya. Saya ingat banget loh teman-teman, kalau hari libur bawa anak-anak jalan-jalan ke mall ya, kita berdua tuh nggak makan di mall, jalan-jalan aja gitu loh. Karena apa, kalau makan di mall itu kan habisin lumayan ya teman-teman. Jadi hidup serba pas-pasan itu nggak enak teman-teman. Nah jadi saya juga mengalami banget. Nah income juga naiknya kan ya sama seperti yang Morica tadi cerita, 7%, 8% itu udah tinggi banget. Paling dulu 5%, 4% gitu ya. Nah, rumah kami dulu juga kecil banget, teman-teman. Ukuran 4x15. Bayangin ya, teman-teman. Cuma punya 2 kamar, 1 kamar mandi. Which is itu gabung ya sama neninya kami. Dan yang paling bikin kami itu sedih ya, kalau orang tua datang, itu nggak bisa tinggal di situ, gitu loh kan. Akhirnya nginep tempat saudara, yang tempat lebih jauh ya. Akhirnya kita juga nggak bisa ngumpul, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan saya juga pengen ya, teman-teman, punya rumah yang lebih besar dan layak gitu ya. Pengen banget juga ya bagian orang tua ya, pengen kasih mereka tuh jalan-jalan ya. Orang tua zaman dulu ya teman-teman, pengennya sebelum nggak ada paling nggak harus lihat tembok besar China ya, ke China. Jadi itu benar-benar keinginan mereka gitu. Nah, dan saya sadar banget saat itu ya, dengan pekerjaan saat itu tuh, dengan yang pas-pasan kayak gitu, gimana bisa ya mau beli rumah yang lebih gede ya, dengan kenaikan yang cuma 4%, 5%, terus boro-boro mau jalan-jalan kasih orang tua, ya kan. Nah, jadi teman-teman sebenarnya momen saya mencari asuransi dan diajak ke bisnis ini itu adalah jawaban dari doa-doa dan keinginan saya. Bukan kebetulan teman-teman, tapi secara sadar dan tidak sadar, saya tuh udah merencanakan di pikiran saya. Gitu. Saya udah inginkan gitu, dan datangnya dalam bentuk apa nggak bisa ditebak teman-teman, dan datang kesempatan itu dalam bentuk bisnis ini. Nah jadi sejak di bisnis ini saya mengerti teman-teman, hidup itu selalu dihadapkan dengan 3C. C pertama adalah choice, teman-teman, pilihan ya teman-teman, yay or nay bahasa gaulnya zaman sekarang ya teman-teman, itu penuh pilihan. Nanti malam mau makan apa, steak atau gado-gado juga pilihan teman-teman, ya kan. Saya yakin banget ya teman-teman yang hadir di sini dihadapkan pada pilihan mau ikut apa enggak acara pada sore hari ini. Mendingan jalan-jalan nonton Netflix atau ikut opportunity bisnis seperti sore hari ini. Selamat ya teman-teman semuanya, Anda semua luar biasa memilih hadir di ruangan ini untuk ambil satu kesempatan luar biasa dalam hidup teman-teman semuanya. Nah, si kedua adalah chance, teman-teman, kesempatan. The unexpected opportunity can create more value than your original pictures, teman-teman. Jadi saya juga tidak pernah membayangkan teman-teman kesempatan itu datang dalam bentuk sebagai join di bisnis asuransi ini, teman-teman. Ya memang kesempatan itu kadang-kadang kan tidak terduga ya teman-teman, tidak terpikirkan, tidak terbayangkan sama sekali. Ya itulah namanya kesempatan teman-teman. Nah, saya yakin bukan suatu kebetulan teman-teman hadir di acara sore hari ini, diundang dan mau hadir teman-teman. Apakah ini juga kesempatan yang disediakan buat teman-teman sekalian? Hanya teman-teman yang bisa menjawab dan memutuskannya. Ya. Dan si yang ketiga teman-teman adalah change, ya teman-teman. Jika kita mau merubah kehidupan kita, teman-teman, kita harus
membuat pilihan dan ambil kesempatan itu, teman-teman. Ya, karena saya mau berubah, teman-teman, makanya saya ambil kesempatan saat itu. Dan saya sangat berterima kasih ya teman-teman terhadap diri saya saat itu. Karena apa? Saya memilih langsung join dan ambil kesempatan untuk masuk di bisnis ini. Sehingga perubahan hidup kami sangat rasakan setelah itu. Dan apa yang menjadi impian kami, teman-teman, bisa terwujud. Kami bisa membeli rumah ya di kawasan klaster yang besar, di kawasan yang bagus di Gading Serpong, teman-teman. Dari rumah yang kecil jadi rumah yang lebih besar, anak kami mendapatkan lingkungan yang lebih baik ya, teman-teman. Saya bisa ajak keluarga saya juga ke luar negeri, papa mama saya ke China, ya puji Tuhan teman-teman sudah terwujud. Itu yang menurut saya benar-benar valuable banget, teman-teman, ya untuk keluarga saya. Kami yakin melalui bisnis ini, kami juga bisa mewujudkan keinginan kami, teman-teman, untuk menyekolahkan anak di tempat terbaik. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, teman-teman, suka bilang, ayo kamu belajar ya, yang pintar ya, belajar yang rajin, biar nanti pintar cari uang gitu ya. Tapi kalau anak-anak kita udah belajar sekolah yang pintar, terus mau sekolah bagus ke luar negeri lagi, pertanyaannya kita sebagai orang tua tuh bisa nggak? Ya, teman-teman. Nah, itu juga ya loh, teman-teman, yang menjadi pikiran kami berdua. Dan bersyukur banget, teman-teman, melalui bisnis ini banyak berkat perubahan yang kami dapatkan dengan komunitas yang super positif ya, teman-teman semuanya. Dan puji Tuhan, teman-teman, suami saya ya, nih yang di sebelah saya yang dulunya skeptis banget dengan profesi saya sebagai agen asuransi, akhirnya terbuka setelah dengan tidak sengaja mendengarkan sharing dari Kodeni, founder Vision, dan selang 6 bulan kemudian memutuskan resign dari pekerjaannya dan sama-sama menjalankan bisnis ini, teman-teman. Oke, surat-surat. Oke, ya awal mula saya terbuka dengan bisnis ini adalah waktu itu saya cerita sedikit ya teman-teman. Jadi waktu itu saya dapat undangan makan malam di restoran sentral di Raya Tomang ya. Jadi pikiran saya tidak ada hal lain kecuali makan. Udah kalau acara makan ya makanlah gitu ya kan. Setelah makan selesai ya saya pulang lah gitu kan. Tapi karena pada saat itu selesai makan itu saya jalanan di depan Tomang itu macet ya, seperti biasa ya. Tomang itu kan terkenal dengan kemacetannya pada saat jam-jam pulang kantor ya. Jadi saya sambil nunggu jalan mulai agak lancar dan saya ikutlah acara yang yaitu BSP yang dibawakan oleh Kodeni pada saat itu. Jadi benar-benar apa yang disampaikan Kodeni itu membuka mata hati saya. Benar seperti yang saya pernah lihat dan melihat dari kehidupan saudara saya yang harus menjual aset dan rumahnya karena papanya mengalami penyakit kritis. Dan juga teman saya yang baik-baik kuliah di Australia tiba-tiba harus balik kembali ke Indonesia karena papanya mengalami penyakit kritis juga. Nah, disitulah saya langsung terpikir bahwa saya suka sekali dengan profesi ini di bisnis ini, yaitu misi mulia supaya kami bisa membantu lebih banyak lagi teman dan saudara di ring 1, ring 2, dan ring 3. Dan yang saya lihat pun bahwa bisnis itu sangat simpel ya. Jadi seperti kalau Kodeni ini bisnis simpel banget gitu loh. Nggak perlu orang jenius, nggak perlu insinyur matematika atau insinyur fisika untuk bisa menjalankan bisnis ini gitu. Sistemnya begitu user friendly lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu seperti itu teman-teman. Bagaimana ceritanya saya bisa jatuh cinta terhadap bisnis ini. Dan bisa dilakukan siapa aja teman-teman ya. Jadi ya seperti kata Suliako tadi, user friendly, siapapun bisa, asal sebenarnya mau dulu teman-teman ya. Jadi nah itulah teman-teman, semuanya ada waktunya ya teman-teman. Jadi saya sih bersyukur waktu Tuhan itu pas yang terbaik ya. Nah sejak kami berdua benar-benar full time di bisnis ini, teman-teman, terjadi peningkatan tuh terjadi nyata teman-teman ya. Prestasi demi prestasi kami dapatkan karena kekuatannya tuh nggak sendiri lagi teman-teman. Dulunya kan jalan sendiri ya teman-teman, sekarang udah ada partner ya. Nah puji Tuhan teman-teman, di tahun 2019 ya teman-teman, kami mencapai MDIT 1 bintang dengan penghasilan lebih dari 1 miliar setahun ya.
kami ingat betul ya teman-teman, saat income kami itu masih di bawah 1 miliar ya, masih jauh di bawah 100 juta, Ko Richard dan Ci Susan itu pernah bilang, Erli kok Ahong, Ahong kan panggilan Sulianto ya, awalnya income kami juga dari 7 juta, 17 juta gitu ya. Saat itu income Ko Richard dan Ci Susan udah 1 miliar per bulan. Nah, ini yang juga akan menjadi masa depan Ko Ahong dan Ci Erli gitu loh, teman-teman. Dan ini juga menjadi masa depan teman-teman semua yang hadir di sini loh, teman-teman ya. Layar biru itu benar-benar ada, buktinya nyata dan sudah banyak, teman-teman. Tadi teman-teman sudah ditunjukkan video yang luar biasa ya oleh Ko Richard dan Ci Susan. Jadi semua bisa, asal kita mau lakukan, punya keyakinan dan sabar, teman-teman. Ya, nah, so kami bersyukur banget ya teman-teman, testimoni kami pada sore hari ini bisa menguatkan teman-teman semuanya untuk take an opportunity to build a better life, teman-teman. Karena apa, teman-teman? You only live once, teman-teman ya. And nothing to lose, teman-teman ya. So grab it fast. Ya. Oke. Thank you, Terima kasihlah kepada orang yang mengajak kita di acara ini dan di bisnis ini. Thank you. Thank you. Thank you banget, Ci Erli Ko Ahong, menjadi inspirasi buat para sahabat human yang hadir pada sore hari ini ya. Nah, teman-teman, saya lihat nih, keren banget ya Ci Erli Ko Ahong. Thank you. Kita kasih applause emoticon ya buat Ko Richard dan Ci Erli Ko Ahong. Teman-teman, jangan leave dulu. Ada nanti voucher GoPay ya teman-teman ya, untuk yang baru pertama kali datang teman-teman ya. Sebentar lagi akan diputerin di chat ya, akan diliatin. Teman-teman langsung klik siapa cepat siapa dapat. Nah, sebelumnya nih Ci Erli Ko Ahong ya, tadi ada yang nanya nih. Banyak sekali chat-chat yang timbul sampai saya tuh dari tadi mana yang harus saya jawab. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Semua chat teman-teman akan dijawab bagi yang mengundang. Terus ada yang lagi, caranya gimana? Aku udah nggak sabar nih pengen join. Ini ya teman-teman ya, saya akan sharing ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Syaratnya teman-teman boleh ya siapkan KTP-nya. Langsung aja teman-teman difoto di meja ya, teman-teman lagi ada di meja. Nah, langsung teman-teman kasih ke yang mengundang nih. Aku mau ikut. Terus kemudian selfie dengan KTP ya. Ini KTP di sebelahnya nih selfie terat, cepret ya. Foto tercantik Anda. Kasih NPWP, buku rekening tabungan atas nama Anda. Kemudian pas foto 3x4 udah tempel aja di dinding cepret ya. Isi form aplikasi ACL. Apa itu ACL? Nah, kita semua sudah online. Tanya yang mengundang. Bayar lisensinya hanya Rp353.000 ya untuk ujian. Ujiannya pun ada kunci jawaban. Sudah disiapin ya teman-teman. Tinggal copy paste. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu nih teman-teman ya adalah sesi. Tuh, saya sampai ngomong seksi sekali nih teman-teman ya. Barcode kita sudah kelihatan, Ko Richard? Barcode-nya belum kelihatan ya. Sebentar ya, saya akan kasih. Oke. Sengaja diumpetin dulu ya dinosaurusnya. Ya. Tunggu ya, teman. Saya tahu teman-teman sahabat human udah nggak sabar nih. Ya, teman-teman boleh tolong di chat apakah teman-teman sudah kelihatan barcode-nya dan teman-teman bisa scan dari handphone Anda, teman-teman. Silakan langsung diisi teman-teman, diisi sekarang. Kalau baru datang langsung saya tulis, saya undangan baru. Tulis teman-teman. Ya, itu Ci Mary, thank you banget ya. Ci Mary sudah mengklik link, langsung aja dipencet cekrek. Aduh, handphone aku nggak dibawa, Ci. Nggak apa-apa, langsung klik di chat. Ya, silakan. Kami tunggu, teman-teman. Nanti jawaban yang paling ya benar, teman-teman. Ada 5 orang pertama ya, nanti panitia yang memilihkan. Nah, yang undangan baru saja, teman-teman, nanti akan diberikan pemenangnya kepada yang mengundang Anda ya, teman-teman ya. Oke, bukan nomor ATM jangan ditulis di sini ya, Ibu Juli ya. Bukan di sini Ibu Juli. Langsung diklik tuh HTTPS atau yang gambar dinosaurus saya di sini ya. Oke, saya berikan waktu nih. Ya, itu adalah QR GoPay Quiz Easy Sunday kita pada hari Minggu ini. Yang cerah ya teman-teman, bersyukur cuaca cerah ya. Yuk, siapakah dari kalian yang beruntung? Kita kasih waktu. Panitia bagaimana? Apakah waktu sudah selesai atau masih diberikan waktu untuk mengisi? Oh, ternyata katanya berikan lagi, Tin. 5 detik lagi katanya. Oke, silakan. Terus bagi yang mengundang, apakah boleh? Waduh, kita kasih kesempatan bagi yang baru ya, teman-teman ya. Thank you. Oke, sudah ya, teman-teman ya. Ya, Pak Suhadi langsung, Pak. Jangan tulis saya undangan baru. Karena kita harus gerak cepat.
langsung klik ya HTTPS ya. Thank you. Oke teman-teman, sudah ya. Ya. Nah teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini ya. Bersyukur tadi saya lihat hampir tembus 400 ya. 400 dan semuanya on cam ya. Saya happy banget ya. Saya nggak kenal siapa teman-teman, sahabat human, tapi saya percaya bis ini memberikan berkat bagi diri sendiri, keluarga, dan masa depan Hope of Indonesia. Saya Tineke, tadi ada Korica, Cisusan, dan ada Ci Ani Kuahong, dan panitia ada Ci Mary dan dia undur diri. Sampai bertemu sahabat human di minggu depan, jam waktu yang sama. Dadah!